Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Febri Zain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pajak. Dan yang pertama, hak wajib pajak atau hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada poin yang saya baca ini. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Anda dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP Kantor Pajak Pratama atau melalui SPT, surat pemberitahuan. Setelah menerima surat permohonan, Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 bulan, terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Yang kedua yaitu adalah dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk yang pertama meminta surat perintah pemeriksaan, yang kedua melihat tanda pengenal pemeriksa, yang ketiga mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, yang keempat minta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan yang kelima hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, untuk hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu dia belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang keempat, hak wajib pajak lainnya. Hak kerahasiaan wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah yang pertama surat pemberitahuan laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditunjukkan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Kewajiban wajib pajak selain hak, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Di antaranya yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Yang kedua, kewajiban pembayaran pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Yang ketiga, yaitu dalam hal diperiksa Ditjen Pajak dapat melakukan
Pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban yang diperiksa diantaranya yang pertama memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan, usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak untuk jenis pemeriksaan lapangan. Wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. Yang ketiga, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu, serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Dan yang selanjutnya itu menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang selanjutnya meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. Yang keempat, kewajiban memberi data. Data adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha peredaran usaha, penghasilan, kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, data transaksi keuangan, dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.